Jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari dua grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang lah gitu. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, di grup ini juga sekitar 1 M-an lebih ya, jadi bervariasi. Heboh arisan tas branded mahal yang sangat digandrungi kaum hawa juga para selebritis berkantong tebal kini berujung dugaan penipuan dan menyeret nama selebriti. Kasus ini mulai memanas setelah Ivan Gunawan membuat unggahan mencari sosok bernama Hans Virgoro yang disebut-sebut sebagai bandar arisan tas-tas branded mewah yang hingga kini menghilang tak tahu rimbanya. Igun pun ikut terseret dan mengaku memang pernah ikut arisan tersebut. Tapi ia mengaku tidak mengalami kerugian apa-apa. Ia juga sudah pernah dapat arisan tersebut, sehingga tidak ingin ikut-ikutan heboh. Kalau untuk arisan aku nggak mau banyak terlalu berkomentar ya, karena ternyata korbannya juga banyak. Tapi sejauh ini ya cukup prihatin dengan kondisi yang ada aja. Kalau aku sih nggak masukin ke jalur hukum ya, karena mungkin banyak teman-teman yang lebih rugi, jadi mereka aja yang masukin. Kalau aku sih nggak ada kerugian karena aku udah pernah dapat arisan. Ivan Gunawan dan bandar arisan tas branded mahal Hans Virgoro memang terlihat dekat. Selain ikut arisan, Igun juga sering terlihat bersama Hans. Termasuk saat sahabatnya itu senang mempersiapkan tempat arisan di sebuah hotel berbintang. Bersama sahabat aku yaitu Ivan Gunawan. Kita juga ketemu manajer restorannya, nama restorannya Nafaura yang bergaya Libanon. Keren banget. Pokoknya kalau kita masuk ke restoran ini kita sudah berasa bukan di Indonesia. Sambil ngobrol-ngobrol dan mencoba menu makanannya yang nanti akan disajikan saat arisan. Dan juga tak lupa untuk memantau apa saja sih yang diperlukan saat arisan. Ini dia arisannya. Wah, cukup intimate banget dan elegan. Karena memang aku bikinnya nggak rame-rame. Biar bisa ngobrol-ngobrol dan berbagi sesuatu yang positif. Sampai ketemu lagi di diary berikutnya. Satu bandar Maybe ya. ya sama si Hans ini, cuma mungkin Kak Igun bukan di grup kita, bukan Iya, beda grup. Setelah postingan Igun mencari Hans yang diduga menghilang entah kemana, sejumlah ibu-ibu sosialita dengan menggandeng tim Hotman 911 akhirnya kemarin mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Mereka mengaku kesulitan mencari Hans yang diduga telah menipunya lewat arisan tas branded mewah. Kerugian pun tak tanggung-tanggung mencapai 900 juta, membuat para ibu sosialitas sepakat untuk mencari keadilan. Apalagi jumlah kerugiannya bervariasi setiap orang, mulai dari 170 juta hingga 250 juta. Jumlah korban untuk saat ini yang kita tahu dari dua grup ya, itu berjumlah kurang lebih 45 orang lah gitu. Untuk kerugiannya dari satu grup itu ada sekitar 900-an juta, di grup ini juga sekitar 1 M-an lebih ya. Jadi bervariasi, ada yang 250 juta, ada yang 200 juta, ada yang 170 juta, ada yang 160. Jadi sebenarnya kalau setelah kita telah kami pelajari, Hans ini sepertinya tidak mencatat siapa saja yang sudah bayar dan nominalnya berapa dari masing-masing member. Kalau di grup baru pertama kali, tapi kalau menurut mereka sudah ada desas-desus korban-korban lainnya, dari yang mulai penipuan berlian, tas, penipuan tasnya juga ternyata nggak asli. Itu menurut cerita mereka sudah banyak. Jadi hampir Hans Virgoro ini dia memang megang arisan banyak. Jadi bukan grup kita aja, grup-grup yang lain ada arisan uang, bahkan ada arisan uang 1 miliar juga, tapi bukan di grup kita. Dan memang nama dia ini
Memang namanya Hans Virgoro ini cukup terkenal di kalangan arisan, artis-artis ya. Tujuan kami melapor untuk supaya Hans ini tidak ada korban selanjutnya. Menurut Alda Agustin, salah satu pelapor, arisan tas branded mewah yang melibatkan banyak orang adalah salah satu kegiatan yang dijalani Hans Virgoro. Ia mengenal banyak selebriti karena memang bergaul di lingkungan para sosialita. Awalnya semua berjalan lancar, tapi setahun belakangan Hans mulai tidak beres hingga akhirnya menghilang. Lantas, apa komentar para selebritis melihat heboh tas-tas branded mahal sampai dibuat arisan dan akhirnya berujung dugaan penipuan? Awalnya tidak ada mencurigakan karena kita ini berteman dan saya pun bukan pertama kali ikut arisan ini, udah berkali-kali. Jadi baru kali ini jalan 1,5 tahun kita mendengar isu-isu yang tidak baik di luar sana tentang tas tersebut. Alasannya tuh karena tasnya belum dapet atau alasan-alasan di luar sana lah. Jadi kita memutuskan untuk berhenti arisan pada 1,5 tahun ini karena sudah mendapatkan kecurigaan. Kita sudah komunikasi sama para korban, mungkin para korban masih menunggu itikat baiknya langsung terhadap Hans ini, mungkin masih mau langsung ditransfer atau uangnya dibalikin gitu. Jadi masih pada menunggu sebenarnya ini. Aku nggak pernah ikut arisan tas mewah, arisan berlian atau arisan-arisan yang menghabiskan uang. Jujur aku nggak pernah karena nyarinya susah ya. Kalau saya kan nyari sendiri ya, kayak bener-bener dari pagi sampai pagi gitu. Kalau untuk arisan aku sayang ngeluarinnya gitu. Dan aku nggak pernah juga sih ikut arisan-arisan gitu karena aku juga punya berapa sih, nggak punya selemari juga gitu. Paling cuma punya beberapa yang warnanya juga netral-netral aja. Kalau aku ikut arisan itu kalah aku nanti, kalah menter ya kan. Jadi nggak pernah sih ikut arisan gitu. Tas mewah walaupun berharga fantastis memang diminati. Semua seperti ingin memiliki, mulai dari kalangan jet set, selebriti, hingga orang-orang biasa terpesona dengan tas branded. Sejumlah artis bahkan diketahui menjadi kolektor tas-tas mewah. Termasuk Ivan Gunawan dan Prilly Latukonsina. Secara khusus, Prilly bahkan menunjukkan koleksi tas mewah yang tertata rapi di walk-in closet miliknya. Tas mana yang paling lo favoritin deh? Satu aja udah, yang lain disuruh jual. Ayo, tas mana yang paling lo favoritin? Aduh. Yang paling favorit udah gue jualin. Yang udah ada yang di sini, nggak usah litir-litir. Apa yang Alasan supaya dibolehin lagi beli. Yang paling favorit ini. Dikasih. Karena ini ada sejarahnya. Sebutin yang belinya paling jauh yang mana sih? Belinya paling jauh? Ya ini salah satunya tadi yang dibeliin Raffi itu belinya jauh di di Madrid. Udah 5 tas? Udah. Bohong yang mana? Udah. Ini aku juga yang beliin di Prancis. Wow. Kamu yang beliin? Ya pakai uang kamu loh. Oh, jadi setiap itu beranak pinak guys tuh. 1, 2. Ini 1, 2 ya kan? Tuh 1, 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 30 kali 2. Yang di sini baru di sini aja 60. Bakal traveling ke Paris, New York, dan juga London untuk mengikuti ajang fashion show di sana. Nah, aku pilih tote bag ini karena ini cocok banget buat traveling. Bayangin, kompartemennya juga gede banget. Mau bawa apa aja enak. Di atas itu ada tas-tas yang kecil-kecil. Aku emang suka banget mengoleksi tas-tas kecil. Dan tas paling nggak berguna sepanjang masa adalah ini. Ini tas paling nggak berguna tapi lumayan menguras uang jajan ya pas beli. Ini adalah tas yang dipakai sama Rihanna dan itu alasan aku membeli tas ini. Pada saat itu aku beli ini, jadi untuk ulang tahun aku kalau nggak salah, untuk ulang tahun aku sendiri aku beliin aku ini. Jadi untuk ulang tahun aku 2 tahun lalu aku beli ini buat diri aku, dan untuk ulang tahun aku tahun lalu aku beli ini. Ulang tahun aku kemarin, iya aku beli ini buat ulang tahun aku. Jadi emang selalu membeli kado untuk diri sendiri. It's okay kan, nyari uangnya susah. Ini tas branded pertama aku. Jadi pertama kali aku minta tas branded ke Mama, minta izin gitu ya. Mama boleh gak aku keluarin honor aku buat beli tas. Tas branded pertama yang aku beli adalah ini. Karena kenapa? Karena
ini tuh bener-bener cocok di semua baju, makanya aku pilih brand ini. Terhindar dari yang kayak gitu-gitu karena aku selalu beli di toko, ya kan, selalu beli toko. Kalau misalnya beli kremes-kremes, aku selalu beli di reseller yang emang dia itu udah langganan banyak orang dan dia itu udah diakui keasliannya gitu. Bahkan kita sendiri diajarin gimana caranya melihat asli apa pakai kaca pembesar gitu-gitu. Jadi nggak pernah aku beli asal di reseller yang murah nih atau di grup mana ada reseller lain, tuh nggak pernah. Aku selalu beli tas di satu orang dan di toko. Oh iya, terutama kalau misalnya beli online segala macam, nggak di official store-nya, pasti sangat berhati-hati kalau misalnya harganya mahal gitu. Kalau buy online yang asli sama nggak asli, karena yang mirror tuh benar-benar mirip banget kan. Terus kalau for me, ya kalau memang kita punya budget, beli yang asli aja karena nabung, karena emang as a quality, walaupun dari luarnya mirip, tapi kualitasnya memang bisa bertahan sangat lama. So it's a good investment, asal tetap prioritasnya yang utama adalah untuk anak-anak sekolah dan segala macam. Harus, kalau aku tuh lebih baik di outletnya langsung, store-nya langsung, atau sekalian di store yang emang terpercaya. Jadi emang dia itu supply barang-barang asli tapi emang terpercaya gitu, kayak beberapa lah kan ada kan. Hampir nggak bisa bedain asli sama palsu lagi karena sekarang KW udah canggih-canggih nih. Kalau dibilang tips nggak ada sih, ya udahlah beli di outletnya aja, beli di store-nya aja gitu. Sebenarnya kalau kayak barang palsu kayaknya udah dari dulu ya. Udah, maksudnya kasus kayak gitu kan banyak banget yang jadi sebenarnya kalau untuk membedakan, kita kulitnya mungkin beda juga ya jahitannya, tapi sebenarnya mungkin kita belinya ya harus hati-hati atau mungkin ajak orang yang memang benar-benar tahu pakarnya atau segala macam, temen gitu misalnya tahu banget itu barang itu asli apa, atau sebenarnya bisa dicek kan. Jadi ada, kalau nggak salah ada websitenya terus dikirim ke Singapura itu, apakah ini barang asli atau palsu tuh bisa dicek. Tak hanya sampai dibuat arisan berujung dugaan penipuan, besarnya minat para ibu pada tas mewah membuat tas yang beredar tidak semuanya asli. Ada sejumlah tas yang sengaja dipalsukan dengan harga jual yang seharusnya tak semahal tas asli. Tapi anehnya, meski termasuk KW, banyak orang yang tertipu oleh penampilannya yang mewah dan menyangka itu asli berharga mahal. Uci Flaudea yang pernah tertipu tas KW oleh Medina Zain berbagi cara mendeteksi keaslian sebuah tas. Sangat berbeda. Kalau sekilas kita lihat, kita belum pegang, itu kita nggak tahu, gitu kan. Tapi setelah kita memang pegang-pegang, kita, ini tas saya, ini bukan, ini tas saya sendiri. Ini tas saya sendiri. Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita tuh nggak akan tahu bahwa barang ini asli atau palsu. Tapi kalau sudah kita pegang, kita lihat sininya, kita pegang sininya, dan kita lihat ini, key-nya ini, gemboknya ini, itu berbeda semuanya gitu loh. Apalagi kan kalau yang yang Kelly itu kan ada strapnya ya. Itu strapnya dia itu lebih pendek gitu loh dari strap-strap yang ada lainnya yang size 25 itu. Iya, bisa ke store official, cuman kan kalau beberapa brandnya itu kan kayak kan nggak bisa langsung beli ya, jadi memang harus waiting list dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya kalau memang kayak gitu-gitu ya udah sebelum mungkin dibayar atau gimana, kita langsung ke website itu yang di Singapura itu namanya apa gitu, aku lupa gitu. Jadi itu bisa mengidentify apakah ini asli atau palsu gitu. Jadi sebagai pembeli emang harus mindful dan harus tahu apa sih yang kita beli dan apa sih yang kita cari gitu. Apakah cuman pengen menang brandnya, pengen sosokan keren aja di sosial media dan juga di lingkungan teman-teman, ngapain sih gitu. Namanya barang, yang penting kan kalau aku sendiri beli sesuatu itu memang dari kualitasnya gitu.